Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yakni surat Al-Mujadalah ayat 2. Setelah sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Mujadalah ayat 1. Dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Artinya, orang-orang yang menzihar istrinya, yakni menganggapnya sebagai ibu di antara kalian, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjut membahas tentang kandungan dari surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 2 ini, kita bahas dulu tentang beberapa riwayah berkaitan dengan salah satu kata yang ada di awal surat Al-Mujadalah ayat 2 ini. Dalam riwayat Ibnu Amir, Hamzah, Al-Kisai, dan Khalaf, kata yudhahiruna dibaca yadhaharuna. Kemudian riwayat kedua dari Nafi', kemudian dari Ibnu Katsir, kemudian dari Abu Amr, dan dari Yakub, kata yudhahiruna dibaca yadhaharuna. Kemudian riwayat ketiga, kata yudhahiruna dibaca dengan bacaan yudhahiruna seperti yang kita baca biasanya, dan itu adalah riwayat dari Abul Aliyah, riwayat dari Asim, kemudian riwayat dari Zir bin Hubaish. Kemudian riwayat terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, adalah riwayat dari Ubay. Kata yudhahiruna dalam riwayat Ubay dibaca yatawaharuna. Ini adalah 4 riwayat terkait cara baca kata yudhahiruna. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita membahas ayat ini, maka kita harus paham betul bahwa ayat ini membahas tentang zihar. Dari mana kata zihar itu berasal? Kata zihar berasal dari dhahrun yang berarti punggung. Kata dhahrun atau yang berarti punggung dalam ayat ini adalah kinayah atau metafor untuk menyebut tunggangan. Dalam ungkapan yang lebih vulgar, kaum muslimin rahimakumullah, istri dalam bab zihar atau istri dalam penyebutan bab zihar ini diibaratkan, atau istri yang digauli ini diibaratkan tunggangan. Tentu penggunaan kata dhahr ini maksudnya merujuk kepada organ perut dan sekitarnya. Sebenarnya pemilihan kata dhahr untuk memperhalus supaya bahasanya tidak vulgar. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi nazala an imraatihi, telah turun dari istrinya, ay talaqaha ka'annahu nazala 'anir rukub. Maksudnya adalah ia telah mentalak atau menceraikan istrinya seakan-akan ia telah turun dari ar-rukub, yakni tunggangan. Kemudian yang berikutnya, apa sebenarnya hakikat zihar ini? Hakikat zihar adalah perbuatan menyerupakan punggung perempuan yang halal digauli dengan punggung perempuan yang haram digauli. Pada awalnya, perempuan yang kepadanya istri diserupakan itu hanya terbatas pada ibu kandung suami, sebagaimana pernah diucapkan oleh Aus bin As-Samit kepada istrinya, yakni Khawlah binti Tha'labah. Dan ini kemudian menjadi pendapat Abu Thawr, dan ini merupakan pendapat awal Imam Syafi'i atau qaul qadim Imam Syafi'i. Namun pada perkembangan berikutnya, mayoritas ulama misalnya seperti Al-Hasan, kemudian An-Nakhai, kemudian Az-Zuhri, kemudian Al-Auza'i dan Ats-Tsauri mengatakan bahwa penetapan perempuan
yang kepadanya istri diserupakan pada bab zihar dapat diperluas ke semua perempuan yang menjadi mahram suami. Namun demikian Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya memiliki pendapat seperti pendapat Imam Malik. Ia menyatakan bahwa hukum zihar hanya akan jatuh bila penyerupaan dilakukan kepada perempuan yang haram selamanya, seperti ibu kandung, kemudian bibi kandung, kemudian anak perempuan, dan lain-lain. Kaum muslimin rahimakumullah, zihar dulu pada masa jahiliyah sama dengan talak. Artinya ketika seseorang itu dizihar, maka ia seperti ditalak, begitu. Nah, bila seseorang menzihar istrinya, maka ia tidak akan kembali kepada istrinya selamanya. Demikian disebutkan oleh Al-Alusi dan beberapa mufassir lain terkait konteks zihar pada masa jahiliyah. Lalu, apakah perempuan dapat pula melakukan zihar sebagaimana laki-laki menzihar istrinya? Menurut mayoritas ulama, dan ini kemudian menjadi ijma' di antara para ulama, ditetapkan bahwa perempuan tidak dapat melakukan zihar, setidaknya karena dua alasan. Yang pertama, ayat yang membahas tentang zihar ini menyebutkan secara jelas bahwa yang dapat melakukan zihar adalah laki-laki. Kemudian yang kedua, karena halal dan haram yang ditimbulkan dari nikah berada pada tangan laki-laki, maka yang bisa melakukan zihar hanya laki-laki. Lalu permasalahan kemudian muncul. Bagaimana seandainya seorang perempuan terlanjur melakukan zihar kepada suaminya? Terkait hal ini ada beberapa pendapat. Menurut Imam Al-Auza'i, kemudian menurut Ishaq yang merupakan salah satu tokoh dari mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwa saat perempuan sudah terlanjur menzihar suaminya, maka perempuan itu tidak perlu menunaikan kafarat zihar. Sebagai gantinya, maka ia cukup menunaikan kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Kafarat sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Sedangkan menurut Az-Zuhri, kaum muslimin rahimakumullah, perempuan yang sudah terlanjur melakukan zihar kepada suaminya, maka perempuan itu wajib menunaikan kafarat zihar. Tapi ucapan ziharnya tidak menjadi penghalang pergaulannya dengan suaminya. Adapun menurut Ibnu Jurayj disebutkan bahwa ketika seorang perempuan sudah terlanjur melakukan zihar kepada suaminya, maka haram baginya apa yang Allah halalkan untuknya hingga ia membayar kafarat. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa zihar perempuan tidak ada. Jika terlanjur terucap, maka itu sebenarnya bukan sesuatu yang serius dan bukan apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu redaksi zihar itu seperti apa? Dan apakah ada kategori-kategori tertentu terkait redaksi zihar ini? Secara umum, zihar dibagi menjadi dua, atau redaksi zihar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zihar yang sharih, atau zihar yang shari, zihar yang jelas. Misalnya ketika seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, "Anti alayya ka dhahri ummi," bagiku engkau seperti punggung ibuku. Atau misalnya laki-laki itu mengucapkan, "Bagiku kau seperti perut ibuku." Atau misalnya seperti kepala ibuku dan seperti anggota tubuh lainnya. Dan memang ini dimaksudkan untuk zihar. Kata-kata seperti ini adalah redaksi dari zihar sharih. Kemudian yang kedua adalah zihar yang sifatnya menggunakan redaksi kinayah. Dalam redaksi kinayah ini tidak disebutkan anggota tubuh dari perempuan yang kepadanya istrinya diserupakan. Misalnya, "Anti alayya ka ummi," atau engkau bagiku seperti ibuku. Atau misalnya, "Anti alayya mithlu ummi," engkau bagiku seperti ibuku. Dalam redaksi ini tidak ada kata dhahrun, tidak ada pula anggota tubuh yang lain yang diserupakan. Nah, ketika seseorang memilih menggunakan redaksi yang sifatnya kinayah dan tidak menyebutkan kata punggung, maka hukum perkataan seperti ini mengacu kepada niat seseorang tersebut atau niat pengucap kata zihar itu. Bila memang niat
dari ucapan itu adalah zihar, maka zihar jatuh kepadanya. Berarti dia harus menunaikan kafarat zihar apabila ia ingin menggauli istrinya. Namun bila niat perkataan itu bukan zihar, maka zihar pun tidak terjadi. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Maliki, kaum muslimin rahimakumullah, ucapan kinayah seperti itu tetap membuat pengucapnya berstatus sebagai pengucap atau pelaku zihar. Bagi mazhab Maliki, penetapan status pelaku zihar tidak mengacu kepada redaksi, tapi mengacu kepada makna redaksi, yakni pengharaman. Demikian kata Ibnu Arabi. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa ketika seseorang mengucapkan sebuah kata, misalnya seorang mengucapkan anti alayya ka ummi atau anti alayya mithlu ummi tanpa menyertakan kata dhahr, maka itu kembali kepada niat pengucap itu. Bila memang niatnya adalah zihar, maka zihar telah jatuh. Namun apabila niatnya bukan zihar, maka zihar tidak jatuh. Bila kata yang diucapkan itu niatnya adalah talak atau cerai, maka cerai telah jatuh. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi juga menambahkan, bila tidak ada niat zihar dengan ucapan itu, maka laki-laki yang mengatakan itu tidak melakukan zihar, dan dengan demikian ia tidak perlu membayar kafarat ketika ia hendak menggauli istrinya. Niat zihar yang terang-terangan tidak akan mengalihkan zihar menuju talak. Begitu juga sebaliknya. Adapun bila seseorang menggunakan zihar dengan niat talak, misalnya seorang laki-laki mengatakan anti alayya ka dhuhri ummi, ya, ini kan secara redaksi adalah redaksi zihar, tapi niatnya talak. Maka kata yang awalnya diperuntukkan untuk zihar ini secara otomatis menjadi kalimat talak bagi istrinya. Demikian kata Imam Al-Qurtubi. Kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya, apa hukumnya menyerupakan istri dengan selain punggung ibu? Artinya menyerupakan istri misalnya dengan betis ibu, atau menyerupakan istri dengan hidung ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Terkait hal ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa penyerupaan istri dengan anggota tubuh ibu selain punggung yang halal dilihat tidak membuat zihar jatuh. Namun demikian, Imam Al-Qurtubi tidak sepakat dengan pendapat mereka berdua. Karena bagi Imam Al-Qurtubi, melihat anggota tubuh yang halal dilihat dengan disertai niat untuk menikmati akan menjadikan memandang menjadi perbuatan yang haram. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pendapat lainnya, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa penyerupaan istri dengan anggota tubuh mahramnya, baik yang halal dilihat atau yang haram dilihat, maka itu kembali kepada niat dari laki-laki itu. Apabila niatnya memang untuk memuliakan, maka zihar tidak jatuh atau zihar tidak terjadi. Namun apabila niat suami atau niat laki-laki itu adalah menzihar, maka zihar terjadi dan suami wajib menunaikan kafarat apabila ia ingin menggauli istrinya. Misalnya apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti hidung ibuku. Nah, niat dari suami ini misalnya zihar, maka zihar akan jadi. Dan zihar akan jatuh. Suami wajib membayar kafarat. Namun apabila suami mengatakan ini dalam rangka memuji istrinya, maka menurut pendapat Imam Syafi'i yang ini, zihar tidak jatuh. Kita perlu paham betul bahwa prinsip zihar adalah menyerupakan perempuan yang halal dengan perempuan yang haram dinikahi dengan maksud zihar dan bukan dengan maksud memuliakan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian apabila ada suami memanggil ibu kepada istrinya dengan maksud mengajarkan anaknya agar memanggil ibu, maka itu bukan termasuk zihar. Kenapa? Karena tidak ada niat zihar sama sekali dari suami, kecuali niat itu memang ada dalam ucapan suami. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana
seandainya seorang suami menyerupakan istri dengan perempuan lain yang bukan mahramnya, misalnya dengan artis atau misalnya dengan orang lain di tengah jalan dan seterusnya, maka terkait hal ini ada hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus kembali kepada prinsip zihar. Prinsip zihar adalah menyerupakan orang yang halal digauli, dalam hal ini adalah istri, dengan orang yang tidak halal digauli, dalam hal ini adalah mahram. Ini adalah prinsip zihar. Lalu bagaimana seandainya seorang suami menyerupakan istri dengan perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram dengannya, seperti tadi saya sampaikan. Terkait pertanyaan ini, maka bila penyerupaan suami ini atau bila penyerupaan suami itu menyebut kata punggung, maka zihar telah jatuh atau terjadi sebagaimana disebutkan atau disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Namun bila kata punggung tidak disebutkan, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa ucapan itu tetap termasuk zihar. Nah, ada pula yang mengatakan ucapan itu berdampak pada jatuhnya talak atau cerai. Namun bagi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, menurut mereka penyerupaan seperti itu bukanlah apa-apa. Bahkan Ibnu Arabi menyebutkan sebagai perumpamaan yang rusak, dan ini jauh sekali dengan prinsip awal penetapan hukum zihar. Kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk pertanyaan bisa kita kembangkan, bagaimana seandainya seorang laki-laki melakukan zihar kepada perempuan yang akan dinikahi olehnya. Nah, misalnya dengan yang perempuan yang sudah ia lamar. Maka terkait hal ini, Imam Malik mengatakan bahwa zihar akan terjadi setelah akad nikah. Sebelum akad nikah, maka zihar tidak terjadi. Dengan demikian apabila ada orang akan menikah, kemudian menzihar calon istrinya, maka setelah akad nikah, zihar itu terjadi. Namun, dalam pandangan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, perbuatan laki-laki menzihar perempuan yang akan ia nikahi tidak memicu jatuhnya zihar setelah akad nikah berlangsung. Hujjah yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah potongan ayat min nisaihim. Jadi zihar ini hanya berlaku min nisaihim, yakni dari istri-istri mereka atau istri-istri kaum muslimin. Yang belum menjadi istri berarti tidak masuk dalam kata atau potongan ayat min nisaihim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki selama belum terjadi akad dan laki-laki itu melakukan zihar kepadanya, maka zihar itu tidak terjadi menurut pandangan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyak laki-laki stres dengan banyaknya pekerjaan dan tekanan atau tuntutan pekerjaan. Dan ini menjadikan seorang laki-laki menjadi orang yang tidak sabar dan mudah terpicu amarahnya. Nah, pertanyaannya adalah, apa hukum zihar yang keluar dari mulut seorang laki-laki yang temperamen, yang berpotensi melakukan perbuatan tanpa kontrol termasuk zihar? Terkait hal ini, terkait sifat temperamen ini, maka kita harus pahami dengan baik. Kita lihat kembali apa yang terjadi atau apa yang menjadi sababun nuzul surat Al-Mujadalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat ini terjadi saat sahabat Nabi Aus bin Samit marah kepada istrinya yang menolak untuk melayaninya. Nah, dari sini kaum muslimin rahimakumullah kita bisa simpulkan bahwa saat itu Aus bin Samit marah. Dan saat ia marah, ia menzihar istrinya. Dan saat ia menzihar istrinya, maka zihar itu terjadi atau jatuh. Dengan demikian, maka apabila ada seorang laki-laki marah kemudian menzihar istrinya, maka zihar telah jatuh kepada istrinya dan kepada dirinya. Dengan demikian, ia harus menunaikan kafarat zihar. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya ada orang mabuk misalnya, ya, kemudian ia menzihar istrinya
atau dia menceraikan istrinya misalnya. Maka apakah orang mabuk ini mampu merangkai kata-kata atau tidak? Apabila ia mampu merangkai kata-kata dan dia paham dengan perkataannya, maka zihar atau cerai itu akan berlaku atau akan terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana hukumnya orang yang sudah terlanjur mendihar istrinya, namun ia tidak mampu menunaikan kafarat dari zihar itu? Menurut mayoritas pendapat ulama, laki-laki yang menggauli istrinya sebelum ia menunaikan kafarat zihar, maka ia wajib membayar 2 kali lipat dari kafarat zihar ini. Nanti insya Allah pada ayat berikutnya akan kita bahas secara detail apa saja kafarat zihar itu. Namun demikian kaum muslimin, ada beberapa ulama, di antaranya adalah Ibnu Majah, kemudian Imam Nasai, meriwayatkan sebuah hadis ya, dari Ibnu Abbas. Ya, disebutkan bahwa anna rajulan dhahara min imra'atihi faghashiyaha qabla an yukaffira fa'atan nabiyya fadzakara dzalika lahu. Jadi ada seorang laki-laki yang mendihar istrinya. Kemudian dia tergoda begitu ya. Sebelum ia menunaikan kafarat atas zihar yang ia lakukan. Lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan apa yang ia alami itu. Kemudian Nabi bertanya, "Ma hamalaka ala dzalika?" Apa yang membuatmu melakukan itu? Kemudian laki-laki itu menjawab, "Ya Rasulullah, ra'aitu bayadha khalkhaliha fi dhaw'il qamari, falam amlik nafsi an waqa'tu 'alaiha." Wahai utusan Allah, aku melihat betisnya yang putih di bawah naungan sinar bulan. Jadi aku tak bisa menahan diri. Mendengar penjelasan laki-laki tersebut, maka Nabi Muhammad SAW tersenyum dan kemudian beliau memerintahkan laki-laki tersebut untuk tidak dekat-dekat dengan istrinya sampai ia menunaikan kafarat ziharnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Sulaiman bin Yasar, dari Salama bin Sakhr, ya, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa orang yang terlanjur menggauli istrinya sebelum ia menunaikan kafarat zihar, ya, tidak disebutkan secara eksplisit dia harus membayar kafarat zihar 2 kali lipat. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya ada orang memiliki 4 istri, kemudian ia menjatuhkan zihar kepada keempat istrinya? Ia mengucapkan misalnya, antunna aliyya ka dhahri ummi, kalian semua seperti punggung ibuku. Apabila ada seorang suami mengatakan kepada 4 istrinya perkataan seperti itu, maka zihar jatuh kepada semua istrinya. Dan ia tidak boleh menggauli satupun di antara mereka sebelum kafarat zihar ditunaikan. Namun demikian, ia hanya cukup membayar 1 kafarat saja. Tidak perlu membayar 4 kafarat atas 4 istri yang ia zihar. Namun Imam Syafi'i menetapkan wajib membayar 4 kafarat karena memang istrinya 4. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang mengulas atau menguatkan pendapat Imam Syafi'i ini. Untuk menguatkan sanggahannya kepada pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah riwayat dari Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Ibnu Abbas menceritakan, suatu ketika Umar bin Khattab berkata, "Idza kana tahta ar-rajuli arba'u niswatin, fadhaharu minhunna yajzihi kafaratun wahidatun." Apabila ada seorang laki-laki, kata Umar, memiliki istri 4, kemudian ia menzihar keempatnya, maka baginya cukup menunaikan kafarat 1 saja, tidak perlu 4. Fa in dhahara min wahidatin ba'da ukhra lazimahu fi kulli wahidatin minhunna kafaratun. Namun apabila ia
melakukan zihar kembali kepada setiap istrinya. Misalnya ia mendihar istri yang satu lagi, maka ia wajib menunaikan zihar kembali. Begitu seterusnya. Dan ini adalah ijma para ulama. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana seandainya ada orang hendak nikah dengan 4 orang? Ya. Tapi sebelum nikah, ia mendihar keempat calon istrinya ini. Nah, setelah itu, laki-laki tersebut hanya menikahi 1 di antara 4 perempuan ini. Maka terkait permasalahan ini, ia hanya wajib membayar 1 kafarat saja. Demikian kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa demikian? Karena memang yang dinikahi hanya 1. Maka cukup 1 saja yang dibayar kafaratnya. Nah, namun apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya langsung 3 kali, talak 3 maksudnya, maka ia tidak wajib menunaikan kafarat hingga istrinya dinikahi dulu oleh muhallil atau oleh orang lain. Nah, setelah itu ia menikahinya kembali setelah dicerai oleh muhallil. Maka ia hanya boleh menggaul istrinya setelah ia menunaikan kafarat zihar. Demikian kata Imam Al-Qurtubi. Artinya begini, jadi ketika seseorang mentalak 3 istrinya, maka ia kan tidak boleh langsung menikahi istrinya sebelum istrinya itu dinikahi oleh orang lain. Nah, kebetulan sebelum talak 3 itu misalnya seorang laki-laki ini ya, melakukan zihar kepadanya, maka nanti setelah dinikahi oleh muhallil kemudian nikah kembali dengan dirinya, ia tidak boleh menggaulinya kecuali ia telah menunaikan kafarat zihar yang ia ucapkan pada saat ia belum atau pada saat ia menceraikan 3 atau talak 3. Kaum muslimin rahimakumullah. Potongan ayat berikutnya adalah in ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah ibu-ibu mereka itu kecuali yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataannya mungkar dan palsu. Terkait dengan potongan ayat ini, kaum muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan bahwa sejatinya yang menjadi ibu mereka itu adalah perempuan yang melahirkan mereka. Jadi tidak patut kemudian istri itu diserupakan atau dianggap sebagai ibu. Apabila seseorang menyerupakan atau menganggap istrinya sebagai ibu, maka ucapannya itu adalah ucapan yang mungkar. Apa mungkar itu? Mungkar dalam konteks atau dalam bab zihar ini maksudnya adalah menyimpang dari syariat, tidak sesuai dengan akal sehat, dan tidak sesuai dengan kodrat hubungan pernikahan antara suami dan istri. Zihar ini juga disebutkan sebagai perkataan yang zur. Zur artinya adalah perkataan yang dusta, perkataan yang batil, perkataan yang menyimpang dari kebenaran. Predikat ini yakni mungkar dan zur menetapkan bahwa zihar adalah sesuatu atau perbuatan yang haram dan harus dijauhi oleh setiap kaum beriman. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa zihar adalah perbuatan dosa. Ini berbeda dengan cerai atau dengan talak. Paling tinggi, talak diberi predikat sebagai perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghujung ayat 2 surat Al-Mujadalah ini berbunyi wa innallaha la'afuun ghafur. Artinya sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf, yakni afun, Maha Pemaaf, ghafurun, Maha Pengampun. Maksud dari afun ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahan dan mengampuni semua kesalahan orang yang bertaubat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang Ia ridhai. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.